Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Rismoku Vlog. Nah, hari ini saya mau ngasih informasi tips. Nah, tadi gambar di awal motornya mau dihidupkan. Nah, itu harus menggunakan baterai yang oke. Nah, baterai memang nggak terlihat seperti part-part yang lainnya. Jadi ada di dalam dan juga ditutup juga. Jadi di baiknya untuk baterai itu tetap dilakukan perawatan. Ya, caranya bisa dilakukan pengecekan voltasenya terlebih dahulu dengan menggunakan multitester. Nah, beberapa motor yang sekarang ini sudah ada fiturnya di area speedometer untuk ngasih informasi tentang voltage baterai. Sekarang saya tunjukkan untuk pengecekan menggunakan multitester. Multitester murah aja kok. Ini saya beli dengan harga 30.000. Jadi bisa dipakai di motor juga untuk pengecekan di rumah. Nah, ini terlihat kita ukur voltase baterainya 12,7 volt. Nah, artinya kondisi baterai masih baik. Nah, dianjurkan untuk melakukan charging jika baterai menunjukkan di bawah 12,4 volt. Mumpung sekalian baterai sedang dibuka, jadi kita lanjut membersihkan untuk baterainya. Nah, perlu diperhatikan baik-baik untuk melepas kabel baterai. Yang paling pertama kali dilepas adalah kabel negatif dulu. Kenapa? Untuk mencegah terjadinya konsleting. Nah, kemudian kita angkat baterainya setelah melepas kabel positif. Nah, kita bisa bersihkan semua bagian-bagian dari bagan baterai. Untuk baterai ada speknya, jadi nggak bisa sembarang melakukan penggantian. Nah, untuk motor-motor berbeda-beda setiap tipenya. Nah, di sini kalau akinya tercantum YTZ 4V, itu artinya dari Yuasa dengan 12 volt, kemudian ampernya 3 ampere. Nah, ini disebut juga kalau baterai seperti ini namanya baterai kering atau maintenance free, MF baterai. Kemudian di atasnya di sini ada label stiker. Oke, tercantum di sini jika baterainya 12 volt berarti harus dicas. Untuk baterai kering di bagian atas ada tulisan angka. Nah, itu artinya tanda baterainya dicas di pabrik. Kemudian di belakangnya ada emboss tulisan itu adalah data produksi baterai. Nah, jadi kalau beli baterai baru di toko itu harus dicek dulu. Pertama, kode yang di atas itu tulisan putih. Yang pertama, dua tanggal di depan adalah tanggalnya charging. Untuk yang di angka kedua di tengah itu adalah nama bulan. Itu di sini bulan Mei 05. Kemudian di tahun 5 di sini artinya 2015 ya. Jadi di mana akinya ini dicas di pabrik. Baik, lanjut ke angka yang emboss di belakang. Di sini ada angka 260515. Artinya baterai ini diproduksi tanggal 26 bulan Mei 2015. Kalau dilihat dari yang tanggal charging, berarti selisihnya hanya beda beberapa hari aja. Diproduksinya 26 Mei, kemudian di chargingnya tanggal 29 Mei. Nah, tipsnya kalau beli aki kering, diperhatikan tanggal produksi aki sama tanggal chargingnya. Nah, jangan sampai kita beli aki yang sudah lama stoknya. Sekarang kita dibersihkan terutama terminal-terminalnya dari debu, kotoran ya, biar nggak terjadi karat. Nah, dibersihin terminal positif negatifnya, masuk badan-badannya biar baterai awet dan bersih. Motor kalau bersih enak kan ya. Oke, sudah bersih semua. Oke, sekarang kita lanjut pasang kembali baterainya. Nah, bersih semua. Ada juga voltasenya juga masih bagus. Oke, perhatiin kabel-kabelnya jangan sampai nanti kejepit. Nah, untuk pasang baterai ini kebalikannya dari ngebuka. Jadi yang pasang ini kabel positifnya dulu, baru kabel negatifnya. Jadi yang kebalik. Kalau ngelepas kabel negatifnya dulu, kalau masang kabel positifnya dulu yang dipasang.
kabel positifnya udah dipasang, kemudian kabel negatifnya dipasang. Pastikan lagi jangan sampai kendor, karena kalau kendor nanti bisa ada konslet dan bisa ngeganggu performa dari mesin. Nah, kalau FI, kalau akinya tak bagus, itu bisa mengganggu performa mesin untuk motor-motor injeksi terutama. Lanjut, tutup lagi cover baterainya. Semuanya udah bersih, pastiin lagi nggak ada kabel-kabel yang kejepit ya. Pasang lagi baut penutupnya, covernya. Setelah pasang, kita cek lagi, pastikan fungsi starting dan lainnya bisa hidup ya, setelah pemasangan dari baterai. Oke, itu dia tips ringan untuk merawat baterai. Jadi untuk sobat-sobat semua, jangan lupa like dan subscribe untuk Rismoku. Jika ada saran dan kritik boleh, atau yang mau kita bahas bisa di request, nanti akan saya coba untuk share. Terima kasih.